Rahayu Sagung Dumadi, Kalis Ingrebedo, Nir Insan Bukolo. Dalam perjalanan hidup manusia mengantarkan aktivitas tulis-menulis yang menjadi bagian hidup manusia. Tulisan-tulisan yang mampu merubah peradaban. Karena setiap tulisan memiliki jiwa yang hidup di dalamnya. Selamat datang di channel YouTube Katuranggan Alam. Novel Kisah Tanah Jawa bukan hanya novel yang mengandung unsur mistik semata. Dalam novel ini, pembaca dapat menemukan gambaran kehidupan masyarakat pribumi selama masa kolonial Belanda. Keberadaan novel ini menjadi pembelajaran baru bagi pembaca tentang sejarah masa kolonial Belanda. Kehidupan masyarakat pribumi yang terjadi selama masa kolonial Belanda mengalami penderitaan seperti perempuan yang dijadikan gundik atau pelacur dan dijadikan tumbal. Masyarakat pribumi dipaksa untuk kerja rodi dalam sistem pekerjaan atau mata pencarian yang dibuat oleh Belanda dan berdampak pada ekonomi pribumi yang lemah serta penindasan Belanda yang memandang derajat pribumi lebih rendah agar kekuasaan untuk menduduki tanah bumi putra tetap bertahan. Kemampuan melihat hal-hal yang tak kasat mata merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki oleh setiap orang. Bagi orang-orang yang memiliki keistimewaan tersebut mungkin dapat dijadikan sebagai pundi-pundi penghasil. Hal itu terlihat dari adanya novel Kisah Tanah Jawa. Terbitan pertama pada Desember 2014. Novel ini sudah dicetak sampai 4 kali pada Maret 2019. Kesuksesan novel Kisah Tanah Jawa dilatar belakangi karena masyarakat saat ini seakan penasaran terhadap hal-hal gaib ataupun yang tidak kasat mata, sehingga mereka merasa bahwa kehadiran buku ini dapat menjadi pengobatan atau jawaban atas rasa penasarannya. Buku yang ditulis oleh tim Kisah Tanah Jawa ini berdasarkan dari kemampuan Hari Hau atau Om Hau yang dapat melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan makhluk astral serta memiliki kemampuan retrokognisi. Madasidan yang cinta dengan sejarah dan Genta yang mentranskripsikannya ke dalam karya tulis. Berawal dari akun channel YouTube yang mencapai subscribe lebih dari 177.000 netizen yang biasa mengunggah konten video dengan berbagai tema ini, Madasidan dan Bonaventura de Genta merambah kesuksesan dalam bercerita tentang hal-hal gaib ke dalam bentuk karya sastra novel. Meskipun dapat dikatakan bahwa Madasidan dan Bonaventura de Genta ingin mengikuti jejak karir Risa Saraswati yang juga memiliki kemampuan dan karya yang sama, namun perbedaan tampak jelas dalam karya mereka. Novel-novel Risa Saraswati pada umumnya lebih bercerita tentang sahabat-sahabat hantu yang dekat dengannya, sedangkan pada Kisah Tanah Jawa ini lebih mengeksplor sejarah-sejarah ataupun hal-hal mistis khususnya di Tanah Jawa sendiri. Novel Kisah Tanah Jawa karya Madasidan dan Bonaventura de Genta ini memang berbeda dari novel-novel yang lainnya. Dalam novel ini, cerita lebih difokuskan pada cerita-cerita mistis dan mitos yang berkembang di masyarakat seperti tempat-tempat angker maupun sosok-sosok yang menjadi bahan hangat pembicaraan masyarakat khususnya di Tanah Jawa.
Cerita-cerita yang diambil dalam novel ini pun tidak luput dari tragedi yang pernah dialami oleh masyarakat pada umumnya. Tidak hanya seputar dunia mistis yang ditampilkan dalam novel ini, namun sejarah tanah Jawa seperti pada masa kolonial juga diceritakan dalam novel ini. Novel ini berisi pengalaman kelam yang pernah terjadi khususnya di tanah Jawa. Selain bercerita tentang kisah-kisah mistis ataupun mitos yang terjadi di tanah Jawa, novel ini juga bercerita tentang filosofi kebudayaan Jawa. Hal tersebut disampaikan oleh Zidan bahwa kehadiran buku ini merupakan kisah sejarah dalam balutan mistis yang bertujuan untuk memancing anak-anak muda agar tidak melupakan leluhur atau nenek moyang dengan sejarah masa lalu. Mada menambahkan bahwa bukan hanya berisi kisah-kisah mistis dan misteri di Pulau Jawa, tetapi melalui video dan novel tersebut ia ingin menyebarluaskan sejarah kepada masyarakat, terutama bagi generasi milenial yang saat ini mulai melupakan sejarah. Dari dalam novel Kisah Tanah Jawa ini, penyebaran sejarah atau budaya kepada masyarakat lebih mudah diterima oleh masyarakat. Pasalnya, novel tidak hanya berisi dunia imajinasi, namun di dalam juga terdapat fakta yang dibuat oleh pengarang. Karya sastra fiksi, baik itu novel, puisi, drama, ataupun yang lainnya, merupakan dunia imajinatif yang dibangun oleh pengarang dengan memanfaatkan media bahasa sebagai perantara dengan menggunakan bahasa yang indah. Pengarang menuliskan kisah hidup, baik yang pernah dialaminya ataupun baik dari imajinasinya yang mampu menggugah suasana hati pembaca. Kadang-kadang pengarang juga melukiskan gambaran kehidupan yang pernah dialami oleh orang lain. Ungkapan perasaan yang dituangkan oleh penyair merupakan bentuk ungkapan baik yang terjadi di masa kini, masa lampau, ataupun masa yang akan datang. Sebagai dunia penuh kata, karya sastra tidak hanya sekedar ungkapan perasaan pribadi penyair, akan tapi di dalamnya juga terdapat sejarah yang dapat dijadikan sebagai sarana untuk menyebarluaskan budaya. Sebagai suatu karya yang bersumber dari pengalaman yang pernah terjadi atau kisah nyata, maka karya sastra menjadi sebuah dokumen sejarah yang menjadi aset berharga dalam kehidupan masyarakat. Karya sastra novel sebagai pengungkapan sejarah memang menjadi salah satu bahan alternatif yang dapat dilakukan. Hal ini juga disampaikan oleh Endawarsana bahwa novel merupakan lukisan sosial dan sejarah. Dengan adanya karya sastra yang bermuatan sejarah, pembaca tidak hanya mendapatkan keindahan cerita, namun juga dapat belajar sejarah darinya. Misalnya saja karya sastra novel dapat digunakan untuk mengungkap bentuk-bentuk praktik kolonial. Hafiz pernah melakukan penelitian yang mengkaji tentang bentuk-bentuk diskriminasi yang terdapat pada novel Salah Asuh karya Abdul Muiz. Dari hasil penelitiannya tersebut, Hafiz menjelaskan bahwa bentuk-bentuk diskriminasi yang dilakukan oleh bangsa Belanda terhadap pribumi seperti diskriminasi dalam bentuk ras, gender, adat istiadat maupun budaya. Bangsa Belanda menanamkan ideologi bahwa bangsa Belanda adalah bangsa yang bermartabat dan lebih tinggi dari bangsa Indonesia. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa karya sastra novel merupakan bentuk penggambaran sejarah dari suatu masa. Meskipun pengarang sering menambahi cerita-cerita di luar konteks yang sebenarnya, namun latar belakang yang diambil dari novel dapat dijadikan bahan pembelajaran. Hal tersebut juga tidak lepas dari peran angkatan karya sastra dari setiap karya sastra yang memiliki ciri khas masing-masing. Sejarah merupakan salah satu aset berharga dari suatu bangsa. Sejarah merupakan catatan berbagai peristiwa yang pernah terjadi di suatu masa.
melalui sejarah diharapkan dapat dijadikan sebagai pengajaran bagi masyarakat agar lebih baik untuk masa-masa yang akan datang. Misalnya saja kita pernah membaca tafsir dari kitab suci Al-Quran yang salah satunya berisi kisah-kisah sejarah baik dari para nabi maupun para malaikat. Dari kisah-kisah tersebut, Al-Quran mengajarkan kepada umat Islam untuk belajar agar dapat dijadikan teladan dalam menjalani kehidupan di bumi ini. Belajar sejarah merupakan salah satu kewajiban karena di dalamnya mengandung nilai-nilai dan kekuatan untuk membangun perkembangan peradaban kebudayaan yang lebih baik dari masa lalu atau kejadian yang pernah terjadi. Pembelajaran sejarah melalui karya sastra merupakan salah satu hal yang unik dan menarik meskipun menuai banyak perdebatan. Adanya fiksi dan fakta pada suatu karya sastra lah yang menimbulkan perdebatan itu. Terlepas dari semua, Ratna mengatakan bahwa suatu karya sastra merepresentasikan keadaan suatu masyarakat pada suatu masa. Para menangkap fenomena kemasyarakatan tersebut dan menuliskannya ke dalam bentuk karya sastra, sehingga suatu karya sastra dapat digunakan sebagai pembelajaran sejarah untuk mengetahui gambaran keadaan masyarakat di suatu masa. Karya sastra mencoba memberikan pemaknaan atau interpretasi terhadap kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi. Analisis historis pada karya sastra mengandung artian bahwa karya sastra merupakan fakta sejarah karena karya sastra memiliki peradaban semangat pada zamannya. Pendekatan strukturalisme genetik dapat digunakan untuk mengetahui bahwa dalam karya sastra tersebut memiliki hubungan dengan sejarah kehidupan masyarakat. Strukturalisme genetik merupakan salah satu pendekatan karya sastra di bawah payung sosiologi sastra. Kemunculan strukturalisme genetik ini didasari oleh sikap protes dari pendekatan strukturalisme yang hanya mengkaji unsur intriksi atau unsur pembangunan dalam suatu karya sastra tanpa melibatkan unsur luar atau ekstrinsik karya sastra. Padahal unsur ekstrinsik dalam suatu karya sastra sangat menjadi dasar untuk membangun suatu karya sastra. Untuk itu, strukturalisme genetik hadir menjadi jembatan penghubung antara strukturalisme atau unsur intriksi dengan sosiologi atau unsur ekstrisi. Terima kasih telah menyimak sampai habis video. Sedikit penjelasan dari kami. Dan apabila adanya kekeliruan atau kesalahan, itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Rahayu, Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Kalis ing Rebedo, Nir ing Sambikolo.